Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dema Musikan, FM saya 10 22 30 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang XBLR. XBRL atau Extensible Business Reporting Language adalah sebuah bahasa komunikasi elektronik yang secara universal digunakan untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis yang menyempurnakan proses persiapan, analisis, dan akurasi untuk berbagai pihak yang menyediakan dan menggunakan informasi bisnis. Sebuah institusi dapat mempersiapkan sebuah pelaporan dengan berbasis XBLR. Manfaat dari penggunaan XBLR ialah untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan mengotomasikan pengolahan data yang dapat menunjang proses analisa dan kualitas informasi yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan perusahaan. XBLR saat ini telah digunakan dalam proses pelaporan di berbagai sektor termasuk perbankan, asuransi, regulator, sekuritas, data provider, dan perpajakan. Bursa Efek Indonesia akan mengimplementasikan XBLR memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyempurnakan progres pengumpulan data, pelaporan emiten supaya lebih efisien, komprehensif, dan dapat diandalkan informasinya. Yang kedua, yaitu meningkatkan daya saing produk-produk data yang kami tawarkan kepada investor, institusi, dan swasta. Yang ketiga, yaitu memperkokoh keterbukaan dan keutuhan informasi pasar modal, serta meningkatkan pelayanan untuk semua konsumen informasi pasar modal. XBRL diciptakan secara spesifik untuk mengkomunikasikan informasi antara pihak bisnis dan pengguna informasi keuangan seperti analis, investor, dan regulator dengan menyajikan format elektronik yang sudah distandarisasi secara umum untuk digunakan dalam pelaporan bisnis. XBRL tidak mengubah informasi yang dilaporkan, hanya mengubah bagaimana informasi tersebut dilaporkan. Yang kedua, yaitu ada laporan keuangan XBRL. Laporan keuangan XBLR adalah laporan keuangan digital berbasis Extensible Business Reporting Language yang memungkinkan data keuangan disusun dalam format terstandar dan dapat dibaca komputer. Tujuannya adalah untuk mempermudah analis, pelaporan, dan pertukaran informasi keuangan. Ciri utama XBRL yaitu yang pertama, tagging data. Setiap elemen laporan keuangan diberi kode atau tag khusus. Yang kedua, ada taksonomi, yaitu standar yang digunakan untuk mengorganisasi data seperti IFRS atau standar lokal. Yang ketiga, yaitu kompatibilitas, memudahkan integrasi dengan sistem analisis keuangan. Kemudian ada keunggulannya, yaitu efisiensi, proses pelaporan dan analisis lebih cepat, standarisasi dalam seragam mudah untuk memudahkan perbandingan, transportasi di informasi lebih mudah dan lebih jelas bagi regulator, investor, dan auditor. Laporan XBRL banyak digunakan oleh perusahaan publik dan lembaga keuangan untuk memenuhi persyaratan regulator dan otoritas keuangan. Yang ketiga, yaitu taksonomi. XBRL adalah struktur standar yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan data dalam laporan keuangan berbasis XBRL. Taksonomi berfungsi sebagai kamus yang menjelaskan elemen-elemen keuangan dalam laporan, seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan lainnya, agar dapat dipahami oleh sistem secara konsisten. Komponen utama taksonomi XBRL yaitu yang pertama adalah elemen data atau konsep, definisi dari elemen keuangan misalnya cash, revenue, atau liabilities. Yang kedua yaitu label, deskripsi nama elemen dalam berbagai bahasa. Yang ketiga yaitu referensi, menghubungkan elemen standar akuntansi dengan relevan, contohnya IFRS atau GAAP. Yang keempat yaitu ada hierarki atau presentation, yaitu struktur menunjukkan hubungan antara elemen seperti bagaimana aset, liabilitas, dan ekuitas disusun dalam laporan. Yang kelima yaitu aturan logis untuk validasi data seperti total aset harus sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Jenis taksonomi XBRL yaitu yang pertama IFRS, yaitu digunakan untuk pelaporan keuangan dengan standar pelaporan keuangan internasional. US, GAAP taksonomi yaitu digunakan oleh perusahaan yang mengikuti standar akuntansi AS. AS taksonomi lokal dikembangkan oleh negara atau otoritas keuangan tertentu sesuai standar lokal. Fungsi taksonomi XBRL yaitu standarisasi, memastikan data keuangan memiliki format dan arti yang seragam, interoperabilitas yaitu memudahkan pertukaran data antar sistem dan negara, mengurangi efisiensi yaitu mengurangi kesalahan interpretasi karena semua pihak mengacu pada definisi yang sama. Taksonomi adalah elemen inti dari laporan keuangan XBRL dan membuat data terstruktur dan mudah dianalisa oleh regulator, investor, dan auditor. Yang keempat yaitu penggunaan XBRL di Indonesia. Di Indonesia, XBRL atau Extensible Business Reporting Language digunakan sebagai bagian dari digitalitas pelaporan keuangan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi. Berikut adalah penggunaan XBRL di Indonesia. Yang pertama yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK mewajibkan penggunaan XBRL untuk pelaporan keuangan perusahaan dan entitas yang diawasi. Sistem ini ditetapkan untuk pelaporan regulasi seperti laporan tahunan, laporan triwulan, dan laporan insiden tertentu. Tujuan utamanya itu yang meningkatkan kualitas pengawasan terhadap perusahaan publik, mempermudah akses bagi data regulator dan publik, mengurangi risiko kesalahan manual dalam pelaporan. Yang kedua yaitu ada Bursa Efek Indonesia atau BI. BI mengadopsi XBRL untuk perusahaan tercatat, terutama laporan keuangan berbasis IFRS. XBRL memungkinkan investor untuk menganalisis data keuangan perusahaan secara lebih cepat dan akurat. Yang ketiga yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. XBRL juga mulai ditetapkan untuk mendukung pelaporan pajak dan audit perpajakan. Meskipun penggunaannya masih berkembang, tujuannya yaitu mempermudah integrasi laporan keuangan wajib pajak dengan sistem perpajakan. Yang keempat yaitu adalah perbankan dan lembaga keuangan. Banyak bank dan lembaga keuangan telah menggunakan XBRL untuk pelaporan regulasi kepada OJK dan Bank Indonesia. Format ini membantu lembaga keuangan menyampaikan data yang lebih rinci dan konsisten. Manfaat XBRL di Indonesia yaitu efisiensi, mengurangi waktu dan biaya pelaporan manual, transparansi, memudahkan akses data keuangan untuk analisis oleh publik dan regulator, standarisasi yaitu mendukung harmonisasi standar pelaporan keuangan dan internasional atau IFRS. Meskipun adopsi XBRL di Indonesia belum sepenuhnya merata, implementasi oleh OJK dan BI meskipun menunjukkan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di era digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.